Собака матросу, как слышишь? Kondisi perang di Ukraina tampaknya kembali memanas. Dari garis depan, laporan terbaru menyebutkan pasukan Rusia kini mulai bergerak maju perlahan di reruntuhan kota Pokrovski, Ukraina Timur. Ya, ini artinya baik Rusia maupun Ukraina mulai mengakui bahwa benteng pertahanan penting itu kini mulai ditembus sedikit demi sedikit oleh pasukan Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Senin menyatakan bahwa pasukan infanteri mereka telah berhasil masuk ke sebagian wilayah kota Pokrovski, sebuah pusat transportasi dan logistik yang sangat strategis, setelah lebih dari 1 tahun mencoba merebutnya. Rusia mengklaim tentaranya telah menghancurkan formasi pasukan Ukraina yang terkepung di sekitar stasiun kereta api dan kawasan industri kota tersebut. Mereka bahkan menyebut telah memasuki wilayah Prigorodny di dalam Pokrovski dan kini tengah membangun posisi pertahanan di sana. Namun, situasi di lapangan jauh dari kata mudah. Jangan dibayangkan tank baja Rusia atau kendaraan tempur berat seperti Terminator bisa dengan leluasa menembus kawasan ini. Di tengah hujan drone dan tembakan artileri tanpa henti, Rusia kini memilih taktik yang lebih berhati-hati. Mereka tidak lagi mengerahkan tank dalam jumlah besar, melainkan mengandalkan unit-unit kecil berisi beberapa kelompok prajurit untuk menekan lawan dari berbagai sisi. Diperkirakan saat ini, sekitar 100.000 tentara Rusia telah mengepung kawasan Pokrovski. Sementara di sisi lain, pasukan Ukraina di bawah komando Jenderal Alexander Syrskyi masih bertahan dengan keras, berusaha menahan gelombang serangan yang datang tanpa henti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa situasi di sekitar Pokrovski masih sangat sulit. Ia mengatakan, Rusia tengah mengumpulkan kekuatan baru di wilayah terdekat seperti Dobropilia, tempat Ukraina sempat berhasil melakukan serangan balasan awal tahun ini. Menurut Zelensky, Pokrovski kini berada di bawah tekanan berat meskipun belum ada kemajuan, berarti dari Rusia dalam 24 jam terakhir. Hingga kini, sekitar 300 prajurit Ukraina masih bertahan di dalam kota yang hancur akibat pertempuran hebat tersebut. Di sisi lain, Jenderal Syrskyi juga menegaskan bahwa pasukan Ukraina telah meningkatkan serangan di Dobropilia untuk memaksa Rusia mengalihkan fokus dari Pokrovski. Para analis militer memperkirakan, bila Pokrovski jatuh ke tangan Rusia, maka kota ini akan menjadi pijakan penting bagi Moskow untuk melanjutkan serangan menuju Kramatorsk dan Sloviansk, 2 kota terbesar yang tersisa di bawah kendali Ukraina di wilayah Donetsk. Keduanya merupakan target utama Rusia untuk menguasai seluruh wilayah Donbas. Sejak merebut Avdiivka pada awal tahun 2024 lalu, Rusia memang terus mencatat kemajuan stabil, meski lambat, di sepanjang garis depan perang yang membentang sejauh 1.000 km. Kini, Pokrovski bisa menjadi pencapaian strategis berikutnya bagi Kremlin. Sementara itu, dari sisi timur benua Eurasia, muncul kabar lain yang menambah kompleksitas perang ini. Korea Utara dilaporkan semakin aktif mempererat hubungan militernya dengan Rusia. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan pada 4 November lalu mengungkapkan bahwa sejak September, sekitar 5.000 personel tambahan dari unit konstruksi Korea Utara telah dipindahkan ke Rusia. Mereka dikatakan bertugas dalam proyek-proyek rekonstruksi infrastruktur di wilayah yang dikuasai Rusia. Namun lokasi pekerjaan mereka sebagian besar berada dekat garis depan pertempuran.
Secara resmi disebut pekerja konstruksi, tetapi banyak analis menilai para personel ini berperan dalam memperbaiki parit, bunker, dan jalur logistik militer yang rusak akibat serangan. Dengan kata lain, mereka membantu memperkuat pertahanan Rusia di medan tempur. Dalam laporan yang sama, intelijen Korea Selatan juga menyebut bahwa hampir 10.000 tentara Korea Utara kini ditempatkan di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. Mereka menjalankan tugas keamanan dan penjagaan wilayah. Selain itu, sekitar 1.000 prajurit zeni tempur tambahan juga dikirim untuk melakukan pembersihan ranjau di garis depan, sebuah pekerjaan yang sangat berisiko tinggi. Laporan intelijen juga menyoroti meningkatnya kekhawatiran dunia internasional terhadap kerja sama pengembangan senjata dan teknologi militer antara kedua negara. Disebutkan bahwa Rusia memberikan dukungan teknis kepada Korea Utara dalam pengembangan rudal jarak jauh dan drone militer. Namun, di balik hubungan yang tampak saling menguntungkan ini, ada risiko besar yang mengintai. Ribuan personel Korea Utara yang dikirim ke Rusia kemungkinan besar akan menghadapi medan perang yang keras, bahkan mematikan. Pembersihan ranjau, pembangunan parit, dan tugas-tugas garis depan bukanlah misi biasa. Kini, perang di Ukraina bukan hanya soal bentrok antara dua negara, tapi telah berubah menjadi ajang uji kekuatan dan pengaruh global, di mana negara-negara lain mulai ikut menancapkan kepentingannya, baik secara langsung maupun tidak. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana Rusia akan terus maju setelah Pokrovski? Dan apakah keterlibatan Korea Utara ini akan mempercepat atau justru memperpanjang perang di Eropa Timur? Satu hal yang pasti, situasi di Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sementara dunia hanya bisa menunggu, melihat bagaimana langkah-langkah berikutnya dari Moskow, Kiev, dan sekutunya di medan perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun ini. Сейчас, пидорас.